Dahulu kala, di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan indah di tanah Sumatera, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia bekerja sebagai petani dan nelayan. Setiap pagi, Toba berangkat ke sungai membawa pancing bambu dan umpan seadanya. Hidupnya sederhana, tapi hatinya baik dan rajin. Suatu hari, saat matahari bersinar lembut dan burung-burung berkicau di tepi sungai, Toba melemparkan kailnya ke air yang jernih. Namun setelah lama menunggu, tak seekor ikan pun datang. Ia mulai gelisah, hingga tiba-tiba kailnya terasa berat. Ia menarik sekuat tenaga. Dan betapa terkejutnya ia! Seekor ikan besar berwarna emas berkilau muncul dari air. Sisiknya memantulkan cahaya seperti permata. Toba kagum melihatnya. Indah sekali ikan ini, gumamnya pelan. Ia membawa ikan itu pulang, berniat memasaknya untuk makan malam. Namun saat sampai di rumah dan hendak membersihkan ikan, sesuatu yang ajaib terjadi. Ikan emas itu tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. "Jangan, Toba, jangan sakiti aku." Toba terkejut dan menjatuhkan pisaunya. Cahaya terang menyelimuti tubuh ikan itu. Dan dalam sekejap, ikan emas berubah menjadi seorang perempuan cantik, berambut panjang dan berkilau, seperti emas. Toba tertegun. Perempuan itu berkata, "Aku adalah makhluk dari kahyangan. Aku dikutuk menjadi ikan karena kesalahanku. Tapi karena kau telah menolongku, aku dibebaskan dari kutukan itu. Sebagai balasannya, aku akan menjadi istrimu. Dengan satu syarat." Toba bertanya pelan. "Syarat apa itu?" "Syaratnya," kata perempuan itu, "kau tidak boleh sekalipun menyebut bahwa aku berasal dari ikan. Jika kau melanggar, bencana besar akan datang." Toba mengangguk. Ia berjanji dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari berlalu. Mereka hidup bahagia. Perempuan itu menjadi istri yang baik, pandai memasak dan menenun. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu bernama Samosir. Samosir tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga nakal dan suka makan. Setiap hari ia makan lebih banyak dari orang dewasa, membuat Toba sering heran. Namun istrinya hanya tersenyum. Dia masih kecil. Biarlah. Suatu siang yang terik, Toba bekerja di ladang. Ia meminta Samosir mengantarkan makan siang. Namun anak itu terlalu asyik bermain di jalan, mengejar capung dan menendang batu. Ketika akhirnya sampai, makanan dirantang sudah dingin. Toba yang lapar dan lelah marah besar. "Dasar anak nakal, tak tahu diri, dasar anak ikan." Begitu kata itu keluar, dunia seakan berhenti sejenak. Samosir terdiam, matanya membulat. Angin tiba-tiba berhembus kencang, awan hitam berkumpul di langit. Tak lama, hujan deras turun mengguyur lembah. Petir menyambar, dan bumi berguncang hebat. Istri Toba muncul di antara kabut. Wajahnya sedih tapi lembut. "Kau telah melanggar janjimu, Toba," katanya pelan. Ia menggandeng tangan Samosir. "Aku harus kembali ke asal-usulku." Toba berlari, berusaha menahan mereka, tapi arus air sudah mulai menggenang di bawah kakinya. Dalam sekejap, air semakin tinggi dan meluas, menelan ladang, rumah, dan seluruh desa. Dari tempat itu, terbentuklah sebuah danau besar yang indah dan dalam. Orang-orang kemudian menamainya Danau Toba, dan pulau kecil di tengahnya disebut Pulau Samosir, untuk mengenang anak yang hilang bersama ibunya. Konon, di malam-malam tertentu, ketika langit cerah dan air danau tenang, orang masih bisa melihat kilau cahaya keemasan di permukaan air, seolah berasal dari sisik ikan emas yang dulu menuntun takdir keluarga itu. Dan legenda ini pun mengajarkan bahwa janji adalah hal suci. Sekali diucapkan, harus dijaga. Karena kejujuran dan kesetiaan selalu menjadi dasar dari setiap kebahagiaan.